Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelkat PT yang dilakukan secara online. Untuk itu adik-adik dipersilakan untuk mempersiapkan Alkitabnya dan berada di tempat yang kondusif. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi dari PKJ 55, Hai Puji Namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh melaksanakan ibadah persekutuan teruna. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, waktunya bermazmur. Mari buka Alkitab adik-adik dari Mazmur 144 ayat yang pertama sampai ke-15. Jika sudah, mari kita bermazmur. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan-tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu,
dan tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Demikian Mazmur pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Gita Bakti 215, Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu. Ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, mencela berseri jiwaku, susah kecewa, hidupnya fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca Alkitab. Buka Alkitab Anda di Kisah Para Rasul 28, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 28. Sudah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami bersuka cita bahwa Engkau masih beri kesempatan kami untuk membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami membaca firman-Mu, dan setelah itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Judulnya atau perikopnya bacaan kita pada pagi hari ini yaitu pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Sudah, adik-adik? Kita mulai. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsa kita atau bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Di pagi yang cerah hari Minggu
16 Agustus ini, menjelang peringatan kemerdekaan negara kita, adakah sukacita di hati kita semua? Puji Tuhan, harus ada senantiasa. Jangan sampai dicuri oleh iblis sukacita yang ada dalam diri kita, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kita telah mendengar dan membaca Kitab Para Rasul 28 tentang Rasul Paulus yang sedang berada di Roma. Ada satu hal yang kakak ingin tanyakan kepada kalian. Apakah kalian ingat dengan Sumpah Pemuda? Pada waktu itu tahun 1928, perkumpulan-perkumpulan pemuda dari suku-suku yang ada di Indonesia seperti Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Java, dan lain sebagainya bersatu padu mengikrarkan persatuan Nusantara. Walaupun waktu itu penjajah Belanda mengadu domba mereka dengan berita-berita bohong, fitnah, dan segala macam yang tidak baik, agar antara suku yang satu dengan suku yang lain tidak mau bekerja sama, dan kalau perlu saling berperang. Tapi mereka tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong itu yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Mereka tetap teguh bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda yang akhirnya puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan negara kita pada 17 Agustus 1945. Jadi tidak bisa dibayangkan kalau waktu itu mereka terpengaruh berita-berita buruk, fitnah, adu domba dari pemerintah kolonial waktu itu. Pasti tidak akan terjadi proklamasi kemerdekaan. Nah, adik-adik, itu sekedar contoh. Pembicaraan kita atau bahasan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 28 tadi, izinkan kakak membagi menjadi empat hal atau langkah iman yang harus kita miliki dan laksanakan agar bisa menyampaikan kebenaran Tuhan bagi keselamatan bangsa melalui cara-cara sebagai berikut. Pertama, ya, coba didengarkan. Pertama, menyampaikan firman Tuhan pada sesama atau khotbah. Orang sering mengatakan begitu. Oh ya kak, tidak mungkinlah kita khotbah. Oke. Tapi dimulai dengan mengerti, menghayati, mewujud nyatakan dalam perilaku keseharian semangat amanat agung yang tercantum dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Adik-adik ingat apa bunyi ayatnya? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ingat dan camkanlah selalu bahwa kebenaran Tuhan itu adalah mutlak, karena Dia adalah sumber kebenaran yang sejati. Kita bisa baca Yohanes 17 ayat 17, adik-adikku. Sedang kebenaran dunia atau manusia itu memiliki kecenderungan
pembenaran atas segala sesuatu yang dipikirkan dan dilakukan manusia. Jadi beda ya, kebenaran Tuhan dan kebenaran dunia atau kebenaran manusia itu jauh sekali berbeda. Kedua, poin kedua ya, ini kan kakak bagi menjadi 4 ya, ini poin kedua, tulisan. Nah, adik-adik, dalam era digital ini, hendaknya kita gunakan medsos, ya, media sosial, untuk posting yang menyampaikan kesaksian tentang ajaran Tuhan Yesus, lagu-lagu rohani, yang indah, yang merdu, berita-berita, artikel yang baik, dan membangun, dan bermanfaat, terutama kesaksian hidup yang menguatkan iman. Dan jangan justru sebaliknya yang kita lakukan, seperti misalnya menyebarkan hoax, ya, atau berita bohong, hasutan, gosip. Siapa di sini yang suka gosipin teman-teman, sesama teman yang suka menggosipkan? Berhentilah mulai dari sekarang. Ya. Fitnah tentang teman, adu domba, menebar kalimat kebencian, atau kita sering dengar ujaran kebencian. Itu bukan ciri anak Tuhan. Ingat, baca Yakobus 3 ayat 6-20. Dosa-dosa karena lidah. Ya. Amsal 6 ayat 16 dan 17. 7 perkara yang dibenci Tuhan. Ya. Nanti kalian bisa baca. Ingatlah juga pepatah, mulutmu harimaumu. Yang maksudnya adalah berhati-hatilah dalam ucapan kita. Pikir dahulu sebelum kita berbicara, sebelum kita berkomentar. Di Amsal 26, kita lihat ya, ayat 24 dan 28, intinya adalah si pembenci pura-pura dengan bibirnya, dan lidah dusta membenci korbannya. Mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya, Amsal 10 ayat 19 disebutkan di situ, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Sudah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga ya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, poin ketiga adalah karakter, etika, sopan santun, atau bahasa Inggrisnya attitude, ya. Agar kita bisa memiliki karakter Kristus, laksanakan aja hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan, yang pasti sanggup merubah karakter yang tidak baik atau yang buruk. Seperti karakter pemarah misalnya. Pemarah itu berarti dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dan seterusnya. Coba kita baca ya, 1 Korintus 13 ayat 4-13. Kalian juga bisa lihat di slide yang kakak juga siapkan. Baiklah, coba kakak bacakan. Kasih itu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu lemah lembut, pasti memaafkan, seperti bunyi syair lagu pujian atau lagu rohani yang sering kita dengar dan kita nyanyikan. Bahkan diingatkan oleh 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan harap dimengerti,
Ya adik-adik, bahwa karakter itu belum ada saat kita baru lahir. Kadang orang bilang, gua karakternya sudah gini kok, gua karakternya pemarah, gua karakternya tersinggung yang dari sononya. Itu salah sama sekali. Karakter tidak dibawa dari sejak lahir. Karakter itu terbentuk ya saat kita mulai bisa berinteraksi, saat manusia bisa berinteraksi dengan sekelilingnya, dengan sesamanya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Dari usia balita 1 tahun hingga remaja, pemuda dan dewasa. Nah disitulah terbentuk karakter itu. Dari pergaulan, sehari-hari dan sebagainya. Oke, kakak lanjutkan ya. Ada penelitian ilmu kedokteran. Ya. Berjalan atau hidup dengan kasih itu baik untuk kesehatan kita. Ini ilmu kedokteran yang bilang, bukan Kak Gabriel yang bilang ya. Ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa permusuhan, kebencian, akar kepahitan, dengki, kemarahan, itu akan mendatangkan stres. Ya, yang menyebabkan penyakit kita kena penyakit asam lambung, sakit kepala yang menegangkan, dan sejumlah sakit lainnya. Jadi jangan mau kita sakit, jangan mau kita stres akibat karakter-karakter yang jelek tadi. Coba kita baca, kalau kita tidak sempat sekarang, 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 20. Allah adalah kasih. Ya. Ayat 19, jika seseorang berkata aku mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Apa adik-adik? Pendusta. Dia bilang mengasihi Allah yang tidak kelihatan, juga mengasihi manusia yang kelihatan. Nah sekarang kakak bilang, manusia yang kelihatan aja dia tidak bisa mengasihi, malah membencinya. Bagaimana dengan Allah yang tidak kelihatan? Makanya itu Tuhan mengatakan orang semacam itu adalah pendusta. Berikut izinkan kakak minum dulu ya. Berikut contoh doa-doa tentang kasih. Di contoh ya, bisa kalian nanti lihat di slide. Kakak mohon izin untuk kita bacakan. Ya Tuhan, aku mengucap ikrar yang baru dan kuat saat ini untuk menghayati hidup kasih. Untuk membiarkan kelembutan hati Tuhan mengalir dalam diriku. Dan mampu menyembuhkan luka hati dari orang-orang yang kujumpai setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Contoh kedua. Bapa, mampukan dan ajarkan aku mengasihi. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kehidupanku tidak beres. Menjadi sabar dan ramah ketika saudara dan atau temanku menjadi penghalang. Mengabaikan kata-kata iri hati dari sahabatku yang sedang marah. Mampukan aku bersuka cita ketika seseorang di sekolahku mendapat nilai ujian yang tertinggi, bahkan ranking 1, mendapatkan pujian dari guru dan penghargaan dari sekolah yang kukira aku perlukan juga. Ya, jadi itu. Ajarilah aku untuk berbicara dalam kasih,
untuk menyisihkan pergunjingan dari sesamaku, dan sebagai gantinya mengucapkan kata-kata anugerah dan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Ya Tuhan Yesus, firman-Mu menyatakan bahwa kasih-Mu sudah ada dalam diriku, dan bahwa itu telah dicurahkan dalam hatiku. Dan mulai saat ini, aku bertekad untuk menyingkirkan setiap penghalang yang akan menahan kasih-Mu itu tidak mengalir deras dalam hidup sesamaku. Aku melupakan kejengkelanku. Aku memaafkan semua orang yang bersalah kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terakhir, Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari yang mendatang, mampukan aku mengerahkan, meningkatkan, dan mengunggulkan, serta meluapkan kasih-Mu. Jadikanlah aku orang yang paling dibutuhkan sesamaku dan dunia ini, yaitu sebagai contoh orang yang hidup dalam kasih. Dan poin yang terakhir atau keempat, lakukan hukum Tuhan, yang berbanding terbalik dengan hukum dunia atau hukum ciptaan manusia. Lakukan hukum Tuhan yang berbanding terbalik dengan hukum dunia. Contoh-contohnya, nanti kalian bisa buka di Matius 5 ayat 39. Ya. Nanti bisa kalian lihat di slide. Jika pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi. Jika pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Roma 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini benar-benar terbalik dengan hukum dunia. Kalau hukum dunia, kita ditampar pipi kanan, enak aja. Kamu yang gua tampar sekarang. Atau seterusnya. Orang yang menganiaya kamu, atau menganiaya kita, balik kita aniaya dia. Itu hukum dunia, tapi hukum Tuhan tidak begitu. Ya, ingat. Dan terakhir, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Terbalik kan? Dibanding hukum dunia. Itulah hukum Tuhan. Ya adik-adikku. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tadi telah mendengar uraian, bahkan inti bahasan dan uraian maksud kakak. Dan sekarang mungkin adik-adik bertanya, Kak Gabriel, itu hubungannya apa hubungannya antara kisah Rasul Paulus sampai ke Roma dengan yang kakak sampaikan, yang dengan Kak Gabriel sampaikan pada pagi hari ini? Jelas ada adik-adik. Karena itu adalah dasar yang kakak pakai. Ya, jadi kalau kita lihat lagi tadi 4 langkah itu, pertama apa tadi? 4 langkah iman itu pertama menyampaikan firman Tuhan atau khotbah, ya. Terus kedua mengenai tulisan. Ketiga karakter, etika, dan sopan santun. Ingat ya. Dan terakhir keempat, itu adalah melaksanakan hukum Tuhan yang berbanding terbalik dengan hukum dunia atau hukum yang dibuat manusia. Nah,
Sekarang Bu izinkan kakak juga menceritakan sedikit kisah Rasul Paulus itu dari pasal-pasal yang sebelumnya di Kisah Para Rasul, bahwa sebelum Rasul Paulus ditangkap, diadili, beliau itu sudah rajin sekali ke bait Allah menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan poin 1 tadi, ya. Dan bahkan yang kedua, yang tulisan itu sudah juga Rasul Paulus laksanakan. Bahkan dalam penjara pun dia laksanakan soal tulisan poin kedua itu tadi. Beliau rajin sekali menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dibinanya selama itu. Menasehati, ya. Karena banyak sekali di antara jemaat-jemaat itu yang binaan beliau itu ada pertengkaran, ada permusuhan, karena berita-berita bohong atau zaman sekarang disebut hoax itu ya. Ya zaman dulu memang belum ada HP ya, sehingga bisa posting ini, posting itu. Tapi Rasul Paulus rajin sekali menulis surat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, agar jemaat tenang, tidak gelisah dengan berita-berita bohong, fitnah dan sebagainya, adu domba dan sebagainya. Ketiga, karakter. Karakter, etika, dan juga sopan santun. Semuanya itu dimiliki oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus orangnya sopan santun, tidak pemarah, ya. Kalaupun dulu mungkin pemarah, tapi karena setelah bertobat, Rasul Paulus itu dijamah oleh Tuhan Yesus sehingga karakternya berubah total. Menjadi karakter Kristus. Maka dia jadi orang yang lemah lembut, sopan santun, dan sebagainya. Dan keempat, yang sudah dimiliki oleh Rasul Paulus adalah itu tadi, ya. Dia melaksanakan hukum Tuhan yang berbanding terbalik dengan hukum dunia atau hukum yang dibuat manusia. Misalnya, dia dianiaya, dia tidak membalas adik-adik. Dia bisa aja menghasut murid-muridnya. Ayo balas, aniaya balik itu orang-orang Farisi. Misalnya. Atau yaitu ibaratnya di firman dikatakan, kalau pipi kanan ditampar, beri pipi kirimu. Itu yang sudah dilaksanakan oleh Paulus. Di dalam penjara dia dianiaya, dibelenggu, dipasung. Dia tidak melawan. Dia malah mendoakan orang-orang menganiaya dia. Itu adalah contoh-contoh dari keempat poin tadi. Ya, riwayat atau kisah Rasul Paulus dari sejak di Yerusalem, sebelum ditangkap, diadili oleh Festus, ya, terus dalam perjalanan ke Roma itu, waduh, banyak halangan hambatan, sampai terdampar di suatu pulau, dan sampai di Roma pun selalu dikawal dia, ya, tapi itu tidak menghalangi sama sekali semangatnya menjalankan amanat agung tadi yang di poin 1. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini saja. Sebelum itu kakak juga akan menyampaikan kata-kata penutup. Ya. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyongsong peringatan ulang tahun yang ke-75 negara kita yang tercinta, Indonesia, pada esok hari Senin, 17 Agustus 2020. Mari kita mengisi kemerdekaan bangsa dan negara kita yang sudah diperjuangkan dengan tetesan darah, ya, menjadi contoh ya bagi sesama warga Indonesia lainnya, bahwa anak-anak Tuhan ikut menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan menerapkan kebenaran Tuhan bagi keselamatan bangsa Indonesia. Karena itu lakukanlah 4 langkah iman tadi, 4 hal tadi ya.
Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Doa Kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi
Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat untuk bangsa negara kita, untuk gereja dan pelayanan, untuk sesama kita yang dalam kesusahan dan dalam sakit. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan berdoa, menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersuka cita dan bergembira, karena Kau senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan mampukan kami melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam kesempatan doa syafaat ini, pertama kali kami ingin menaikkan doa, mohon Tuhan Yesus, lindungi Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, pejabat di pusat hingga di daerah, MPR, DPR, dan aparat keamanan dan lain sebagainya. Lindungi mereka dan jagalah mereka. Berikan mereka juga roh hikmat-Mu agar bisa mengatasi akibat pandemi virus corona ini yang berdampak buruk bagi ekonomi dan juga masalah kesehatan yang hingga saat ini belum teratasi. Mari Tuhan Yesus, mampukan pemimpin negara kami, presiden kami, untuk mengatasi masalah ini dengan jajaran menterinya, baik masalah ekonomi maupun kesehatan. Beri roh takut akan Engkau pada beliau dan segenap jajaran menteri dan pejabat-pejabat yang berwenang. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk aparat keamanan, aparat penegak hukum, dan lain-lainnya. Berikan mereka juga roh takut akan Engkau, agar mereka tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum, dan benar-benar mengayomi segenap masyarakat dan menjaga keamanannya. Selanjutnya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dan lebih khusus lagi Tuhan Yesus, di gereja Pelita, di gereja GPIB Pelita, Lubang Buaya ini. Kami berdoa, mohon penyertaan-Mu kepada gembala jemaat kami, ketua PHM kami, Pendeta Ibu Ellen Polii Tamunu. Berikan beliau roh hikmat-Mu, ya Roh Kudus. Berikan beliau roh takut akan Engkau dalam mengembalakan jemaat GPIB Pelita. Juga berikan hal yang sama juga Tuhan kepada segenap jajaran PHM, pengurus pelkat-pelkat, pengurus komisi-komisi yang ada. Beri mereka roh takut akan Engkau. Beri mereka semangat untuk bersatu, tidak saling menyalahkan dalam menjalankan program-program yang sudah dibuat. Ya Tuhan Yesus, berkati gereja kami dan segenap jemaat yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kami menaikkan doa syafaat untuk sesama kami, warga Indonesia, khususnya warga jemaat Pelita,
yang menderita sakit terpapar virus corona atau virus lain, penyakit yang lainnya. Jamahlah Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bilur-bilur-Mu pasti menyembuhkan segala sakit penyakit itu. Kami berdoa juga untuk sesama kami warga Indonesia, khususnya warga jemaat GPW Pelita, yang mengalami dampak negatif secara ekonomi dari pandemi virus corona ini. Bahkan sekarang sudah memasuki masa resesi. Namun kami percaya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Biar di sekeliling kami, biar dunia, biar negara kami sedang ada resesi. Tapi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada firman-Mu, Kau pelihara. Dan mampukan juga kami bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Ya Tuhan Yesus Kristus, itulah doa syafaat kami yang kami panjatkan dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang adik-adik telah siapkan, bisa adik-adik titipkan kepada orang tua ataupun pengasuh yang akan diberikan langsung ke gereja. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 89, Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Amin.
Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di dalam gereja kami, dan biarlah Tuhan memberkati para majelis yang mengelola persembahan ini. Dan biarlah segala sesuatu yang diperbuat melalui persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Warta Teruna minggu ini masih sama dengan Warta Teruna minggu sebelumnya, yaitu kegiatan tim musik dan futsal masih ditiadakan hingga ada pengumuman selanjutnya. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi berterang. Siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau genang. Cangkurokan hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.
Ibadah selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, kepada orang tua yang telah mendampingi, dan serta para pengasuh di PVDS yang telah memfasilitasi segala sesuatunya. Dan Kakak Neta juga mau mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah.